Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa ya. Putri, silakan sebelum memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya sudah datang ke sekolah, semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, kita apresiasi dulu ya. Ini sepertinya lengkap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih dari Abbas ada, Andika, Ya. Arifan, Khairatul Aidia, Kiki, Fitri Novita, Hanif, Lisha, Jonathan, Lilis, Turun, Vito, Khairul Anam, Nafifuddin, Rizky Arif, Sandi, Ria, Silvi, Riana, Zahrotul, Putri. Oke, kemarin pada pertemuan sebelumnya masih ingat ya dengan tugas kalian apa? Terjun langsung ke lapangan ya? Terjun langsung ke lapangan. Gimana dengan penyelidikan kalian kemarin? Kita melakukan apa kemarin? Oh iya, itu apa? Hasil penyelidikan kalian gimana? Coba kelompok satu ini ya. Ya, hasil penyelidikan kalian melakukan wawancara gimana hasilnya? Sukses. Alhamdulillah ada kendala nggak? Tidak ada. Ya, sudah bisa menemukan jawaban-jawaban ya dari narasumber kalian. Oke, untuk yang kelompok 2, oh iya ini gimana? Ada cerita ada kemarin? Dari mana? Hujan. Oh iya hujan. Yang jadi narasumber kemarin? Oh ya, benar kita. Berarti tapi tetap ketemu kan? Berhasil? Ya, kita wawancaranya. Mungkin ada yang kendala. Kelompok 3 gimana? Lancar ya, alhamdulillah. Sudah bisa mendapatkan jawaban. Kelompok 4 ngajar penyelidikannya gimana? Kelompok 5 alhamdulillah. Oke, dari hasil penyelidikan kalian dan perolehan data yang sudah kalian dapatkan dari hasil wawancara itu, kita sekarang melakukan yang namanya analisis data ya. Jadi analisis data, kalian nanti bisa buka LKPD dan juga ini apa namanya? Ya. Jadi kalian lakukan analisis data, nanti bisa sambil browsing ya. Bisa buka LKPD sekaligus buku digital, sekaligus kalian bisa membuka Google ya untuk merumuskan alternatif solusi. Nanti kalian bisa membuka yang namanya Google Cendekia. Sudah pernah dengar Google Cendekia? Google Scholar atau Google Cendekia ini digunakan untuk mencari jurnal-jurnal ya. Jadi kalian bisa mencari rujukannya di sana. Alhamdulillah. Jam ke-6 telah selesai. Mari kita ikuti pelajaran pada jam ke-7. Ya, ini ya menjawab yang nomor 2 ini ya. Setelah mendapatkan informasi atau data, lakukan analisis data untuk memperoleh kesimpulan. Jadi hasil olah data kalian yang kemarin itu yang sudah kalian dapatkan itu, kamu masukkan di dalam LKPD soal yang nomor 1, 2, dan 3 sekaligus nanti rumuskan solusinya ya.
Silakan. Bisa sambil buka-buka closing ya. Coba yang kemarin faktor penyebab dan rumusan masalahnya kan faktor penyebab, ya. Salah satu rumusan masalah kalian kan faktor penyebab. Nah, berarti nanti kamu masukkan kedua, terus kalian dari hasil wawancara itu mendapatkan berapa penyebab. Yang kemarin hasil dari wawancara itu mendapatkan berapa penyebab. Nanti kamu pilih satu sebagai akar masalahnya. Ya. Jadi akar itu kan berarti yang jadi apa ya? Induknya penyebab gitu ya, akan menyebabkan masalah-masalah yang lain. Itu namanya adalah akar. Ya. Coba sininya rumah ya. Ya, hasil wawancaranya kemarin gimana kalian olah gitu terus kamu analisis. Bisa boleh browsing ya. Untuk gimana? Belum solusi ini belum dimasukkan dulu ya. Faktor penyebabnya apa? Dari hasil wawancara kalian kemarin kan, dari narasumber kan pasti bilang kenapa kok apa tadi misalkan dapetnya apa? Masalahnya apa? Peternakan. Kenapa kok bisa menunjukkan berlokasi? Di sini kan alasan-alasannya kan pasti duanya, ya kan? Nanti kamu analisis, sama masukkan di sana, terus di cross check hasilnya itu dengan browsing dari kajian literatur dan lain-lain itu boleh. Nah, hasilnya nanti kalian tarik akar penyebab masalah. Jadi masalah-masalah yang buahnya itu kan pasti ada akarnya yang menjadi penyebab masalah. Ya. Nanti kalau itu sudah dapat, baru nanti ke dampak negatif positif yang bisa dimunculkan apa, terus kemudian dicari solusi alternatif untuk meminimalisir dampak negatif. Oke, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, itu faktor-faktornya ya. Sesuaikan nanti. Ya, salah satunya adalah ya tertanam ya. Kemarin di sini saya dari hasil wawancara selain memiliki hubungan protein yang meningkat.
pasangan itu nanti kalian kaitkan dengan destinasi masalah biasanya hasil-hasil dari industri di kota masalah di toko di daerah desa ya. Misalnya desa kan hasil tebu dan petani tebu ya kan. Nah tebu itu bisa diolah menjadi apa? Gula. Ya, polanya itu kan dibawa ke pabrik ke industri kan yang ada di daerah itu nanti hasilnya dikemas yang keluar terus dipasang di toko-toko atau sekolahan-sekolahan. Di situ kan untuk apa? Untuk mempermudah masyarakat itu dalam memperoleh jadi rumahan itu ada yang dibeli ada simpul lomban gitu yang itu adanya kecil disewa yang kayak enggak dia beli cuma sistemnya mungkin ada yang kredit ada yang beli. Dimasukkan ke analisisnya itu ya banyak. Nah berarti di situ dari jawaban narasumber kalian hasil dari penyelidikan kalian mana? Oh ini ya. Jadi di situ kan narasumber kalian mengatakan ada alasan mengapa mereka itu memilih perumahan sebagai tempat tinggal mereka. Salah satunya alasannya apa di situ coba kamu bacakan. Oke, cuma satu itu atau ada yang lain? Itu karena tempatnya dari lokasinya itu sepertinya ada ya. Jadi itu beberapa faktor yang menyebabkan penduduk memilih lokasi perumahan itu karena itu ya, karena lokasinya strategis, kemudian luas. Strategis itu mungkin maksudnya karena dekat dengan swalayan, ya SPBU, tempat beribadah dan lain-lain. Berarti itu menjadi beberapa alasan atau faktor penyebab. Nah, dari faktor penyebab itu sampai tarik satu aja kira-kira yang menjadi akar masalahnya ya, akar penyebab masalah. Sama dituangkan di yang nomor satu, ya. Oke, tuangkan yang nomor satu. Itu faktornya berarti sama tulis di situ. Sekaligus bisa browsing ya. Browsing. Ya,
faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya perubahan tata kelola menjadi rumahan? Bisa. Untuk lebih valid lagi, boleh kalian membuka Google Cendekia ya. Di sana nanti keluar berbagai macam kajian literatur dari jurnal-jurnal. Oke, mungkin ada yang mau diajari. Silakan. Lewat Google ya. Ya. Terus kalau sudah langsung gambar-gambarnya nanti kalian tulis ya, dianalisis di bawahnya sama solusinya. Kalau sudah, kita nanti tuangkan langsung menjadi layar sederhana ya di Canva ya. Ya. Jadi langkah selanjutnya kalian setelah menyelesaikan diskusi analisis data ini nanti kita lanjutkan ke mengolah datanya ya, mengolah hasilnya itu tadi ke Canva ya, ke aplikasi Canva nanti supaya bisa kalian presentasikan di depan kelas. 10 menit lagi bisa ya? Langsung hasil analisis kalian ya. Kalian nanti dicari solusinya apa ya? Solusi dari kelompok kalian yang menawarkan apa untuk meminimalisir dampak negatif. Nah, kemarin kan dari narasumber pasti sudah dikasih tahu, diberikan jawabannya, pasti ada jawabannya. Ya. Ya, tadi salah satu gambar negatifnya. Nah, nanti solusinya apa? Bisa sambil browsing-browsing. Hasil analisis darah ini gimana? Ya. Salah satu hasil dari wawancara penerima apa alasannya? Kenapa bisa mendirikan wawancara? Sebelumnya jawabannya gimana? Jawaban dari narasumber kalian? Apa?
cari-cari bersih. Oh ya, sosial ekonomi dan dari sisi bukunya bisa dari mata pencahariannya ataupun dampaknya ke kalian apa? Mana? Aspek sosial ekonomi. Silakan selanjutnya tidak? Silakan selanjutnya dulu. Dampak positif atau dampak negatifnya sebaliknya tadi oh sudah dibaca jadi langsung ke itu aja yang ketiga solusi ya jadi merumuskan solusi dari dampak negatif yang sudah kalian temukan itu salah satunya apa dari hasil analisis dari wawancara dan juga kajian literatur dampak negatifnya apa? Oh iya, ini daerah resapan, kemudian pencemaran lingkungan bawah. Jadi pencemaran lingkungan itu kan bisa berasal dari sampah rumah tangga, limbah rumah tangga ya. Terus kemudian menurunnya daerah resapan itu juga karena apa? Karena dari lahan produktif tadi yang semula banyak tumbuhannya, tanamannya ini dibangun menjadi lahan terbangun, otomatis kan daerah resapannya menjadi berkurang. Nah itu coba kalian rumuskan solusi apa yang bisa itu mengurangi atau meminimalisir dampak negatifnya itu. Bisa sambil belajar lagi ya. Nanti untuk solusi alternatif itu bisa banyak. Terus nanti kamu rumuskan satu aja sebagai solusi penentu solusinya. Salah satu ini masalahnya kan salah satunya soalnya kan jawaban dari Pak pencemaran itu kan tidak hanya pencemaran anak-anak ya, juga pencemaran fisik suara setelah itu kita langsung ini ya nanti memasukkan data-data kalian itu ke Canva.
lagi ya memberikan ini ya. Saya 10 menit lagi. Gimana? Kalau perubahan atau gejolaknya itu kenapa nggak bisa dibuka sekarang? Ya, itu salah satunya bisa strategi. Terus itu semakin banyaknya minatnya pasti mereka juga membutuhkan lahan. Ya sampai ini dampaknya channel jadikan satu aja dampaknya dari sama posisinya apa Pak? Ya. Gimana? Sudah selesai atau belum? Oke, sudah selesai ya. Jangan lupa nanti di solusi alternatif itu kalian pilih satu solusi yang paling relevan ya. Namanya penentuan solusi. Itu namanya. Oke. Kan solusi alternatif kan banyak, cuma satu. Nah, itu solusi satu saja solusi yang menurut kalian paling relevan itu apa? Oke, dia
Nanti untuk mengolah ke template aplikasi boleh Canva ataupun yang lain itu saya kasih waktu berapa menit ya? 15 menit. Oke, sekarang bisa langsung yang sudah itu langsung dibuka aplikasi Canva-nya untuk membuat tampilan untuk presentasi ya. Boleh menggunakan infografis ataupun template apapun, kalian masukkan ini hasil analisis kalian tadi di Canva ya, dibuat tampilan yang menarik ya. Boleh ditambahkan elemen-elemen apapun, gambar-gambar tapi yang sesuai dengan tema kita ya. Boleh menambahkan gambar sungai atau gambar peternakan ayam ataupun yang lain, tapi jangan menghilangkan substansi atau isi dari analisis kalian tadi ya. Jangan lupa masukkan yang pertama apa? Situ ditulis nanti kelompoknya, oke? Kelompok berapa ditulis sekaligus nama kelompoknya. Boleh tadi maron apa tadi? Maron protokol sumber apa tadi itu ditulis. Kemudian yang dimasukkan faktornya ya, benar? Selain faktor yang dimasukkan apa? Ya, selain dampak positif sama dampak negatif itu kalian masukkan, kemudian solusinya kalian boleh udah yang mana? Boleh ya. Yang penting nanti di Canva-nya diurutkan. Oh iya, jangan lupa di Canva-nya diberi informasi juga perubahan tata guna itu seperti apa. Ya, jadi di Canva itu memperhatikan semua itu. Enggak penting bagian ini juga enggak perlu. Ini ya hasilnya saja ya. Yang di Canva itu hasilnya saja. Tapi jangan lupa tadi diinformasikan perubahannya dari apa ke apa dalam kurun waktu berapa tahun, itu diinformasikan. Di Canva itu ada template ya, semacam infografis. Nah itu sama kayak tulisan-tulisan ya tidak perlu panjang-panjang, tapi intinya nyampe itu aja. Terserah mau menggunakan template yang seperti apa, seperti poster kita aja bisa presentasi. Jadi template tidak perlu presentasi, hanya menggunakan template-nya saja, tapi dikasih isi apa tulisan. Apa di ibu? Makanya Pikirannya mau rambut yang di nah dibuka Canva yang template ya, terserah mau menggunakan template apa. Nah itu boleh kan tinggal mengganti tulisannya, tinggal masukkan tulisannya nanti. Ya tema apapun boleh. Dikasih foto, dikasih gambar kalau 30. Kita caranya gini.
Ganti-ganti ya. Iya Pak, iya Pak. Catering. Benar. Sudah ketemu template-nya? Iya boleh. Terserah, nanti tinggal dimasukkan aja hasilnya sampai yang tadi. Ya. Halo? Iya ini. Desain. Nanti kita sampein dulu ya Pak. Waktu zuhur telah tiba. Segera ambil air wudhu dan melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Enggak karo kopi yo. Ada yang sudah bisa? Coba sama jalankan. Pilih sih. Pilih template-nya apa? Ya, boleh. Ya terserah yang apa. Ya. Atau pilih yang kayak poster gitu loh, yang berdiri, kamu cari bisa kok poster bisa. Nah ya gitu, nanti tinggal masukkan ya. Tinggal dipilah aja yang mana yang menurut kalian menarik. Jangan lupa ditulis nama kelompok, kemudian perubahan tata undangannya ke arah apa tadi ya. Yang mana dulu ya saja. Nah, boleh poster ya boleh. Tapi jangan lupa isinya, isi materinya apa ya. Cito. Chat. Belum chat. Oke, sudah bisa. Nah,
boleh kayak ini boleh. Katanya nggak terlalu biasa saya ini ya boleh, nanti tinggal dimasukkan aja nanti kelompok berapa, terus habis itu motor dampak solusi. Bisa nanti Jadi ganti foto di ganti kok. Nah, langsung satu apa dua apa gitu. Nanti ya. Ada masalah? Bisa ya? Ayo, bisa deh. Judulnya perubahan tata jalan ke arah apa? Gimana anak-anak sudah selesai belum? Belum ya. Ada yang sudah mengirimkan ke grup hasil dari olah template-nya tanpa? Gimana? Kelompoknya Zaka Putri sudah dikirim ke grup ya, nanti biar bisa ditampilkan di PowerPoint ya, iya di situ. Nanti biar saya buka. Alhamdulillah, jam ke-7 telah selesai. Mari kita ikuti pelajaran pada jam ke-8.
Ya. Beli sopo belum. Ya udah. Ya udah. Mana sudah? Walau. Gimana kelompoknya? Ya, kelompok dua sudah. Nanti langsung dikirimkan ke grup. Di download ya kalau bisa ya, nanti hasilnya biar jelas. Ya. Tinggal ditulis kelompok di ya. Ini sudah. Gimana? Berarti belum lagi. Carinya dokumen ya. Ini misalnya sama tapi buku ya.
Sudah? Mulai cara menambahkan elemen coba bisa ya? Ya. Yang sudah boleh dikirimkan di grup. Itu tinggal jelas. Ya. Sudah siap untuk presentasi? Coba yang sudah mengirimkan ke grup angkat tangan. Ya, kelompoknya Putri terus sudah? Oke. Sudah? Terus? Tadi ya? Kalau sudah, kita ke presentasi ya. Ini nanti untuk presentasinya mau diundi atau ini yang siap maju-maju? Yang siap maju. Oke. Nanti jangan lupa menyediakan pertanyaan ataupun tanggapan ke teman-teman yang maju presentasi di depan ya. Oke. Gimana? Yang mau maju dulu siapa? Ya, ya. Kelompoknya dulu. Bikin di zoom ini rakan ya. Berarti solusinya banyak. Satu, tapi kalau satu solusi itu cuma satu. Jadinya satu dari solusi alternatif. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini perwakilan dari kelompok kadangan yang beranggotakan Dito, Jojo, Luluur, dan Dia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman, yaitu tentang alih fungsi lahan pertanian ke peternakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan akar permasalahannya. Pendapatan dari sektor pertanian sulit diprediksi karena sangat tergantung pada alam. Sedangkan untuk peternakan lebih mudah untuk diprediksi. Untuk dampak positifnya, kami menyimpulkan bahwa yang pertama menyerap tenaga kerja,
dan memudahkan memenuhi sumber protein hewani. Untuk dampak negatifnya yaitu berkurangnya lahan produktif daerah resapan. Yang kedua, pencemaran lingkungan baik itu berupa air, tanah maupun udara. Dan yang ketiga, semakin berkurangnya memasok bahan mentah. Untuk solusinya, solusi alternatif permasalahan yang kami diskusikan yaitu menerapkan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM atau sumber daya manusia di sektor pertanian. Dan yang ketiga, penguatan kebijakan di sektor pertanian. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Atas kurang-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu ya, nanti ada pertanyaan ataupun tanggapan dari teman-teman yang mau bertanya atau memberi saran, dipersilakan ya. Ini untuk permasalahannya adalah perubahan tata guna lahan dari lahan produktif ke arah peternakan. Nah, di situ sudah disampaikan beberapa faktor dan juga dampaknya sekaligus solusinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Mengapa penduduk yang tinggal di area peternakan ayam tetap bertahan dan tidak pindah walaupun sudah tahu resikonya? Ya, tadi Lilis bertanya mengapa penduduk yang di sekitar peternakan itu tetap bertahan walaupun sudah tahu resikonya, dampaknya seperti yang sudah disebutkan oleh kelompok yang dulu. Silakan dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa sedikit saya jawab. Mungkin untuk warga setempat itu tidak memiliki lahan yang lain atau mungkin lahannya hanya itu untuk mereka tinggal, dan untuk pindah itu sangat tidak memungkinkan. Ada juga yang mungkin sudah mata pencahariannya sudah ada di sekitar wilayah tersebut. Terima kasih. Ya, ya, betul ya, dari jawabannya dulu. Mungkin kalian pernah mendengar istilah adaptasi terhadap lingkungan ya. Jadi tempat orang-orang yang tinggal di wilayah peternakan itu biasa mencium bau-bau yang seperti itu sudah dianggap normal, sudah dianggap biasa karena mereka sudah beradaptasi. Nah, terlebih lagi tadi disebutkan mata pencahariannya ada di daerah sana. Apalagi mungkin kalau salah satunya itu bekerjanya di bidang peternakan. Nah, nggak mungkin kalau pindah ya, nanti akan memakan banyak waktu juga nanti ketika mencapai lokasi tempat dia bekerja. Ya, dikembalikan ke Lilis mungkin sudah puas atau belum? Ya, Mungkin ada yang bertanya lagi? sudah, kalau sudah silakan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada maksudnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu ke kelompok lanjutannya ya. Sekarang ya, silahkan. Sekarang kelompok berapa? Satu. Oke, kelompok satu. Perubahannya apa dibacakan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang tengah beranggotakan Yupi, Dia, Tirta, Arifan. Perubahan alih fungsi lahan produktif menjadi perumahan. Faktor-faktor lahan yang strategis meningkatkan jumlah penduduk, dampak positif punya kawasan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, peningkatan perdana, bertambahnya pendapatan asli daerah dari retribusi dan pajak. Dampak negatif turunnya produksi barang mentah, hilangnya kesempatan perkebunan, berkurangnya daerah resapan air, berusaha alternatif kecil bawah potensi lahan, menjadikan usaha potensi lahan, adanya instrumen menjadikan potensi lahan. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
saya mau bertanya. Saya mau bertanya, dampak negatif mungkin muncul di perumahan. Coba tadi dari Afifuddin bertanya dampak negatif yang mungkin timbul di daerah perumahan itu apa? Salah satunya kurangnya daerah resapan air. Oh iya, itu berarti akibat dari perubahan tata guna lahannya ya, berkurangnya daerah resapan air. Oke, udah? Dari kelompoknya mungkin mau menambahkan? Oke, silakan ditutup. Yang dari saya, jika salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompoknya ini mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggota Hanif, Afif, Lai, dan Lilis. Ini mempresentasikan tentang perubahan lahan produktif menjadi pertokohan. Faktor yang pertama, 1. Jarak tempuh untuk mendapatkan barang cukup dekat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dampak negatif, berkurangnya daerah resapan, meningkatnya limbah lahan produktif berkurang. Dan dampak positif, meningkatnya perekonomian masyarakat, menyerap tenaga di bidang jasa, perkembangan potensi daerah, solusi menerapkan AMDAL. Kita sudah? Oke. Ya, mungkin ada mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini tadi perubahan lahan produktif dari lahan produktif menjadi pertokoan. Ya, silakan. Baik, mungkin saya akan bertanya, kenapa di desa-desa sudah mulai bermunculan toko atau swalayan reklamasi? Ya, mengapa di desa-desa itu sudah mulai muncul toko-toko atau swalayan? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gimana jawaban dari Hani tadi untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat? Ya. Dari kelompoknya Hani, Putri mau bantu nggak mendapatkan jawabannya? Sudah. Ya, silakan dijawab. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah dikasih kelas ya. Oke, jadi kenapa pertokoan itu bisa muncul di pedesaan? Ya benar, salah satunya jawabannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat di sekitar sana. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak ada toko atau swalayan, untuk daerah pemasaran barang-barang hasil produksi itu tidak akan lebih lama untuk mendapatkan barangnya itu ya. Kalau misalkan harus pergi ke kota untuk mendapatkan barang yang diinginkan, otomatis kan kesusahan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanya sekarang banyak orang atau pemilik lahan itu yang mengubah lahannya menjadi lahan pertokoan. Ya, yang mungkin sekarang kurang satu kelompoknya. Oh ya, siapa yang mau maju? 4 yang kelompok 4 Isya ya? Oh iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Jalan yang beranggota Isi, Triana, dan
hasil diskusi kami. Masalah penggunaan bahan produktif kerajaan. Dampak positif. Salah satunya tempat tinggal meningkatkan tingkatnya fasilitas umum dan juga peluang usaha. Dampak negatif, menurunnya daerah resapan, pencemaran lingkungan, dan penyerapan tenaga kerja. Solusi alternatif, membuat ruang terbuka hijau di area perumahan. Membatasi konversi lahan penetapan kawasan pangan abadi. Menambah tempat resapan air. Oke. Ada yang bertanya? Ada Siapa yang mau bertanya? Ya, di kelompok itu. dulu. Coba. Ada yang mau tanya? Baik, saya mau bertanya, mungkin bisa disebutkan contoh dari ruang hijaunya itu seperti apa untuk menyelesaikan hal tersebut? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara dulu. Salah satunya dengan cara membuat taman di tengah perumahan. Terima kasih. Iya, berarti ruang terbuka hijau itu bisa dilakukan di membuat taman di tengah-tengah perumahan ya. Oke, ada sudah puas atau belum dengan jawabannya? Sudah, ya. Silakan ditutup. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Maron. Dengan anggota kita, Putri, Abbas, dan juga saya mau mempresentasikan perubahan tata lahan produktif ke peternakan. Faktor-faktor kebutuhan protein hewani meningkat, makanan dan vitamin ternak, lokasi dan kebersihan kandang. Dampak positif dan negatif, berkurangnya lahan pertanian produktif, berkurangnya daerah resapan, pencemaran air atau tanah, menyerap tenaga kerja kemudian dalam memenuhi sumber protein hewan. Solusi alternatif, menerapkan AMVAL, menyediakan jenis ternak unggul, pemberantasan penyakit ternak oleh dokter hewan, ada ruang terbuka hijau. Ada yang ditanyakan? Tadi ke peternakan ya, itu ya. Mungkin ada yang mau bertanya ke kelompoknya Zaga. Oke, dulu. Silakan. Baik, saya mau menanyakan tentang bagaimana contoh penanggulangan pencemaran air atau tanah yang didapat dalam dampak negatif tersebut. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Uun. Limbah diolah menjadi pupuk organik dan tidak membuangnya ke sungai. Ya, jadi pupuk organiknya itu bisa digunakan untuk pertanian ya, untuk pertanian. Oke, gimana? Ya. Oke, kalau gitu bisa ditutup. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Oke, anak-anak kita semua udah maju ya ini tadi ya, kelompoknya sudah maju semua ya. Oke, terima kasih karena kalian
perubahan tata guna lahan itu bisa kalian lihat di slide. Coba dilihat di slide ya. Ini faktor penyebab tata guna lahan itu berasal dari 3 hal. Yang pertama adalah faktor internal dari kondisi sosial ekonomi kondisi lahannya sendiri. Jadi faktor dari kondisi lahan. Kemudian yang nomor 2 itu ada faktor eksternal. Jadi dinamika pertumbuhan kota, di mana perkembangan fisik kota itu merupakan konsekuensi dari adanya pertambahan jumlah penduduk dan segala aktivitas masyarakatnya. Ya, semakin tinggi jumlah penduduk maka kebutuhan akan lahan itu juga akan semakin meningkat. Terus kemudian yang nomor 3 faktor kebijakan atau regulasi, ini berkaitan dengan pemerintah ya, kebijakan dari pemerintah. Terus solusi mungkin ya yang bisa ditawarkan, yang pertama itu regulasi menurut pemerintah itu harus ada perizinan. Jadi ketika mau membangun peternakan misalnya, membangun peternakan itu harus izin dulu kepada pemerintah, nanti amdalnya gimana ya, harus benar-benar dianalisis risikonya nanti seperti apa, dampaknya bagaimana, cara mengatasi atau meminimalisirnya bagaimana, itu harus benar-benar dianalisis. Kemudian khusus untuk petani ini ya, petani itu kadang kalau misalkan lahannya itu terdampak seperti beberapa waktu yang lalu di daerah Purwokerto, itu kan baru saja terkena banjir. Ya, akibat apa? Intensitas curah hujannya yang terlalu tinggi. Akhirnya apa? Membuat petani itu gagal panen, ya. Yang akhirnya itu nanti bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran atau persepsi-persepsi, oh aku mau menjual lahanku atau seperti apa, diubah ke lahan yang lain supaya lebih menghasilkan lagi. Seperti itu ya. Makanya pemerintah di sini memiliki peran apa? Untuk memberikan insentif, kan bisa ya, memberikan insentif ataupun subsidi dan lain-lain untuk mencegah terjadinya perubahan tata guna lahan. Terus yang lain yang paling penting itu adalah pengendalian alih fungsi lahan sawah. Terutama ini ya, adanya pengendalian alih fungsi lahan sawah. Oke, anak-anak, sebelum ke penutupan, anak-anak bisa kembali ke tempat ya. Anak-anak bisa kembali ke tempat masing-masing ya. Dulu yang baik ya. Di sini kita melakukan penilaian evaluasi ya. Bu Dina kirimkan soal evaluasinya melalui Google Form di WA Group ya. Nanti kalian kerjakan, waktunya 5 menit ya. Oke, sudah Bu Dina kerjakan, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Silakan dikerjakan. Yuk, Fitri. Wes, mulai dikerjakan. Bisa menghadap depan ya. Silakan langsung dijawab ya.
dampak positif dan negatif. Setelah menemukan faktor penyebab dan juga dampaknya, dicari apa? Dicari apanya? Ya, coba bantu solusi. Ya, solusi alternatif. Nah, salah satu solusi alternatifnya dia bisa menyebutkan salah satu solusi alternatif. Coba siapa yang mau? Ya, jadi menerapkan AMDAL ya. Benar. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bu Dita rasa cukup ya. Yang terakhir ini Bu Dita ada refleksi. Kira-kira dari refleksi ini kalian sudah mampu memahami materinya atau belum, mampu menganalisisnya atau belum. Kemudian yang nomor 5 gimana dengan pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Mungkin siapa yang mau merefleksikannya di depan kelas ya, mohon berdiri di depan ya. Ya, silakan. Yang mau merefleksikan pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi untuk refleksinya mungkin kalau untuk pembelajaran hari ini lebih menyenangkan karena ada permainannya berupa spin game, dan untuk kami paham itu semakin terlibat ada powerpointnya, dan juga melalui tahap diskusi kami lebih cepat untuk